Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya, Widya Lestari, dengan nomor BP 1911021017 akan memaparkan terkait dengan materi obligasi dalam mata kuliah pasar modal. Definisi dan kode dari obligasi. Obligasi atau bond ini sendiri didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Nah, dari definisi ini sendiri kita dapat memahami bahwa obligasi itu adalah suatu utang atau kewajiban jangka panjang. Obligasi mempunyai jatuh tempo, berarti mempunyai lama waktu pelunasannya yang sudah ditentukan. Nah, contohnya PT Astragrafia 1 menerbitkan obligasi pada tahun 2003 dengan kode obligasi ASGR 01XXB-FTW. Nah, dari sini sebesar 150 miliar rupiah. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2008 dengan suku bunga yang dibayarkan oleh obligasi ini adalah bunga tetap sebesar 13,375% setahun. Obligasi yang tercatat di pasar modal diberi kode. Nah, kode obligasi ini dimaksudkan untuk membedakan suatu obligasi dengan obligasi yang lain untuk kepentingan pencarian dan organisasi data di komputer untuk menunjukkan karakteristik dari obligasi tersebut. Nah, misalnya untuk pasar modal Bursa Efek Surabaya atau BES, obligasinya diberikan kode sepanjang 12 karakter. Nah, kode ini dimulai dengan obligasi-obligasi yang tercatat setelah tanggal 3 April 2000. Nah, kode-kodenya adalah AAAA, BB, CC, D, E, F, G. Di mana keterangannya AAAA adalah singkatan dari nama perusahaan penerbit obligasi. BB adalah kode untuk nomor obligasi yang diterbitkan. CC adalah suku bunga jika mempunyai beberapa suku bunga dan opsi-opsi turunan. D adalah tipe dari obligasi, yaitu kalau B adalah bond, C adalah convertible bond, W adalah bond with warrant, T adalah medium term notes, Y adalah money market, dan M adalah miscellaneous. Kemudian E adalah tipe dari suku bunga, yaitu F fixed rate, Z zero rate atau discount, dan V adalah variable yang dapat berupa floating rate atau juga revenue sharing, fixed, floating rate, dan lainnya. Sedangkan FG adalah kode dari scriptless. Berikut adalah contoh soalnya, yaitu PT Astra Sedaya Finance dan singkatan nama perusahaan ini adalah ASDF pada tahun 2004 mengeluarkan obligasi seri yang kelima dengan nomor obligasinya itu adalah 05. Obligasi ini terdiri dari 3 seri, yaitu seri A, B, dan C. Nah, obligasi ini diberikan kode yaitu ASDF 05A, ASDF 05B, dan ASDF 05C. Nah, untuk contoh berikutnya itu ada Bank BP1 atau singkatan dari nama perusahaan ini adalah BABP. Pada tahun 2003 itu menerbitkan obligasi pertama di BES. Nomor obligasinya adalah 01. Tipe dari sekuritas adalah bond diberi kode B. Tipe dari suku bunga adalah bunga tetap diberi kode F. Dan kode dari scriptless adalah TW. Nah, kode dari obligasi ini adalah BABP 01XXBFTW. Terdapat beberapa macam obligasi yang ditinjau dari penerbitnya. Di antaranya itu yang pertama adalah obligasi pemerintah. Nah, pemerintah tentunya juga membutuhkan dana untuk pembangunan negara. Jadi salah satunya adalah dengan menggunakan sistem meminjam jangka panjang kepada masyarakat, yaitu obligasi ini. Obligasi pemerintah mempunyai sifat yang sama dengan obligasi perusahaan, hanya saja penerbitnya adalah pemerintah, bukan perusahaan swasta, sehingga obligasi pemerintah ini dianggap lebih aman dibandingkan dengan obligasi perusahaan. Kemudian ada ORI atau Obligasi Retail Indonesia, adalah suatu obligasi yang diterbitkan oleh negara dan dijual kepada perorangan khusus dari warga negara Indonesia melalui agen penjual yaitu bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. ORI termasuk pada obligasi yang berkupon atau bunga tetap dan dapat dibeli secara eceran. ORI ini dijual secara year
retail atau eceran tadi dengan nilai nominal yang relatif terjangkau mulai dari 5 juta dan kelipatannya hingga maksimum ada 3 miliar. Walaupun resiko dari investasi ini relatif kecil, investasi ini mungkin terjadi resiko seperti capital loss, yaitu terjadinya harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga belinya. Walaupun hal ini tentunya dapat dihindari dengan tidak menjual investasi ini sampai dengan jatuh tempo. Municipal bond atau obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti misalnya pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten. Pemerintah daerah biasanya mengeluarkan obligasi ini untuk pembiayaan modal seperti membangun jalan raya, perumahan rakyat, rumah sakit umum, universitas, dan lainnya. Kemudian ada obligasi perusahaan atau corporate bond, yaitu surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang yang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak utangnya. Obligasi perusahaan ini biasanya dilindungi dengan bond indenture, yaitu janji perusahaan penerbit obligasi untuk mematuhi semua ketentuan yang ditulis kepada pihak tertentu yang dipercaya atau trustee. Trustee ini biasanya adalah suatu bank atau perusahaan yang terpercaya yang akan bertindak mewakili pemegang obligasi. Nilai obligasi dapat berupa nilai maturity, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai maturity obligasi atau maturity value dapat disebut juga dengan nilai jatuh tempo, yaitu nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Kemudian nilai pasar obligasi atau market value adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Ada lagi yang disebut dengan nilai intrinsik obligasi, yaitu adalah intrinsic value atau nilai fundamental, atau juga disebut dengan nilai sesungguhnya dari obligasi, merupakan perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Nilai sebenarnya tidak mungkin dapat dihitung dengan tepat, hanya dapat diperkirakan. Jadi nilai intrinsik suatu obligasi ini dapat diperkirakan dengan rumus yaitu NO, yaitu nilai intrinsik dari obligasi adalah nilai kupon pertama dibagi dengan 1 ditambah dengan suku bunga diskonto dipangkatkan 1 ditambah dengan nilai kupon kedua dibagi dengan 1 ditambah suku bunga diskonto dipangkatkan 2 dan seterusnya. Likuiditas atau liquidity adalah marketability dari suatu obligasi yang menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga dari obligasi tersebut. Salah satu pengukurannya adalah dengan menggunakan rentang permintaan penawaran atau bid-ask spread yang menunjukkan perbedaan antara nilai permintaan tertinggi investor yang mau menjual dan juga penawaran terendah dealer yang mau membeli. Nah, contohnya adalah apabila harga dari yang tertinggi dari yang akan beli tersebut adalah 104,3 dan yang terendah adalah 102,5, maka dapat dicari dengan rumus 104,3 dikurang 102,5 dibagi dengan 102,5 menghasilkan nilai sebesar 0,0176 atau 17%. Hasil obligasi. Nah, yang pertama ada hasil sekarang, di mana diukur dengan nilai kupon setahun dibagi dengan nilai pasar obligasi saat ini. Contohnya, obligasi Astragrafia 1 dengan kode ASGR 01XXB FTW yang jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2008 membayar kupon sebesar 13,375% pada hari ini yang dijual dengan harga 89,25 poin. Hasil sekarang atau current yield dari obligasi ini adalah sebesar Rp133,750 dibagi dengan 892,500 yaitu sebesar 14,986%. Kemudian hasil sampai maturity atau yield to maturity adalah tingkat return dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo.
Yield to maturity ini dapat diperoleh dengan mencari tingkat diskonto yang menyebabkan nilai sekarang dari semua aliran kas sama dengan nilai pasar sekarang dari obligasi. Hasil sampai ditarik adalah return dari obligasi dari sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Waktu obligasi dari hasil sampai ditarik atau yield to call ini adalah dari sekarang sampai kemungkinan ditarik. Obligasi tentunya memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan saham. Namun, obligasi ini tetap memiliki risiko, yaitu kemungkinan obligasi tidak terbayar atau default. Peringkat obligasi menurut S dan P yaitu AAA mempunyai kemungkinan sangat kuat untuk membayar bunga dan membayar kembali prinsipalnya. AA mempunyai kemampuan kuat untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipalnya. Lalu ada A juga mempunyai kemampuan yang kuat untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal, namun lebih rentan terhadap kondisi-kondisi yang berubah terbalik dibandingkan dengan kasus dari AA. Lalu BBB mempunyai kemampuan cukup untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal, bahkan lebih rentan terhadap kondisi-kondisi yang berubah berbalik dibandingkan dengan kepentingan A. BB dan B dianggap spekulatif terhadap kemampuan untuk membayar bunga-bunga. Berikut dengan juga CC dan C menunjukkan tingkat tertinggi dari spekulasi. Kalau D itu gagal atau default, pembayaran bunga-bunga dan pembayaran kembali prinsipalnya tertunggak. Yang juga plus dan atau minusnya dapat dipergunakan untuk menunjukkan posisi relatif dari suatu kategori. Durasi obligasi. Obligasi-obligasi dengan durasi yang sama kemungkinan akan mereaksi dengan cara yang sama akibat perubahan dari suku-suku bunga dibandingkan dengan obligasi-obligasi yang mempunyai lama maturity yang sama namun berbeda durasinya. Nah, maturity dapat mengukur umur hidup dari hidup suatu obligasi, namun maturity ini belum tentu mengukur umur hidup ekonominya. Durasi atau duration didefinisikan sebagai pengukur dari umur hidup ekonomis dari suatu obligasi dengan mempertimbangkan semua bentuk dan besarnya aliran kas keseluruhan dari obligasi sampai jatuh tempo. Durasi dihitung dengan rata-rata tertimbang maturity dari aliran-aliran kas obligasi dengan basis nilai sekarang. Durasi berarti adalah rata-rata tertimbang berbasis pada nilai sekarang dari waktu untuk menutup nilai-nilai kupon dan prinsipal dari suatu obligasi. Durasi dapat diartikan sebagai discounted payback period dari investasi suatu obligasi, yaitu rata-rata tahun investasi obligasi dapat memperoleh kembali investasinya dari nilai-nilai kupon dan prinsipal yang diperoleh dari obligasi. Imunisasi atau immunization adalah strategi investasi di obligasi yang menyamakan durasi dari obligasi atau portofolio obligasi dengan waktu lamanya investasi untuk menghilangkan risiko perubahan suku bunga. Strategi imunisasi ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Seorang investor mempunyai dana menganggur saat ini dan membutuhkan aliran kas masuk sebesar 1 juta rupiah nanti pada akhir tahun kedua. Untuk keperluan ini, dia dapat melakukan beberapa alternatif. Alternatif pertama yang dapat dilakukan oleh investor adalah dengan membeli obligasi yang durasi tidak sama dengan lama periode investasinya. Misal, investor membeli obligasi dengan kupon sebesar 14%. Setahun dibayar tengah tahunan, suku bunga sekarang adalah 20% setahun, umur obligasi 5 tahun, durasi 3,61 tahun. Dan untuk alternatif berikutnya, investor dapat membeli obligasi dengan kupon sebesar 16%. Setahun dibayar tengah tahunan, suku bunga sekarang adalah 20% setahun, umur obligasi 0,5 tahun dengan durasi setengah tahun juga. Nah, jika investor membeli obligasi ini, maka dia harus menginvestasikan kembali setiap tahun sampai akhir tahun kedua. Sekian paparan saya terkait dengan materi obligasi. Terima kasih. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.